Teman persahabatan ayam jago dan Hmm. Baik, rekan-rekan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ivan Permana, dalam mata kuliah Ekonomi Mikro.
Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya? Tentang teori keseimbangan pasar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ma ba'du ya. Baik, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah ekonomi mikro. Baik ya. Dan video ini adalah video kita untuk pertemuan yang kelima. Baik, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan keempat, kita membahas tentang namanya keseimbangan pasar, yaitu di mana terjadinya pertemuan antara penawaran dan permintaan, sehingga terjadi yang dinamakan keseimbangan pasar. Nah, pada keseimbangan pasar itu bisa saja terjadi pergerakan di antara atau pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran dan permintaan atau terjadinya pergeseran kurva penawaran dan permintaan itu sendiri ya. Yang mana masing-masing pergerakan itu, masing-masing aktivitas itu, baik itu pergeseran sepanjang kurva maupun pergeseran kurvanya itu sendiri, itu akan membawa konsekuensi atau membawa dampak bagi masing-masing dari permintaan dan penawaran itu sendiri ya. Nah, baiklah. Dalam pertemuan kita yang kelima ini, yaitu kita akan bicara tentang teori elastisitas ya. Teori elastisitas itu adalah kita berbicara seberapa jauh perubahan harga itu berakibat terhadap perubahan jumlah barang yang diminta ya. Atau seberapa jauh perubahan harga itu berpengaruh terhadap perubahan supply atau perubahan penawaran dilakukan oleh konsumen ya. Nah, kalau kita bicara tentang elastisitas, secara umum elastisitas itu kita juga berbicara tentang masalah sensitivitas. Atau kalau kita bicara masalah sensitivitas itu kita bicara juga kelenturan dalam konteks ekonomi mikro ya. Jadi elastisitas itu seperti halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti karet ya. Karet itu berarti kan dia elastis ya, bisa ditarik. Kalau ditarik dia akan merenggang, tapi kalau dilepas dia akan kembali ke ukuran semulanya. Nah, kita bisa lihat bahwa karet itu adalah sesuatu benda yang sifatnya fleksibel ya. Contohnya itu adalah, nah, oh ini, kebetulan saya punya karet nih. Jadi contohnya karet itu adalah seperti ini ya. Nah ini, karet ini kalau kita tarik maka dia akan melar, tapi ketika kita lepas maka karet ini akan kembali ke posisinya semula ya. Nah ini kita bicara tentang elastisitas atau yang dinamakan kelenturan ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ekonomi mikro, maka elastisitas di sini adalah berarti berapa persentase perubahan variabel dependen atau apa namanya seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen atau variabel yang bergantung terhadap perubahan. Dalam hal ini adalah jumlah barang terhadap variabel yang independen. Dalam hal ini adalah harga sebesar satuan persen ya. Jadi ukuran seberapa besar pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di pasar dan hubungan sebab akibatnya. Jadi dalam artian begini, gampang ya kalau kita bicara tentang elastisitas adalah bahwa kita akan membandingkan antara faktor dependen dan faktor independennya ya. Jadi faktor dependennya tadi dikatakan adalah permintaan atau penawaran terhadap barang itu sendiri, sedangkan faktor independennya faktor yang menentukannya itu adalah variabel independennya adalah berupa harga. Jadi intinya adalah dengan terjadinya perubahan harga, seberapa besar terjadinya perubahan barang. Dalam artian misalnya begini, kalau harga itu berubah, katakanlah mengalami kenaikan 50% ya, apakah perubahan permintaan barang itu juga akan berubah sebesar 50% atau tidak ya?
Jadi apakah perubahan harga dan perubahan permintaan barang itu berjalan seiring atau mengalami besaran yang sama perubahannya. Nah, itu dinamakan dengan konsep elastisitas dalam teori ekonomi mikro ya. Nah, kalau kita bicara elastisitas, maka sebetulnya elastisitas itu dapat kita bagi menjadi 5 jenis ya. Nah, ada 5 jenis. Yang pertama adalah di sini, elastis yang sifatnya inelastis ya. Nah, kondisi inelastis ini adalah ketika perubahan harga itu lebih kecil daripada satu. Jadi perubahan permintaan terhadap perubahan harga itu lebih kecil daripada satu. Jadi dalam artian bahwa eh, perubahan permintaan itu lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi harga misalnya berubah 10%, tapi ternyata inelastisnya berubahnya lebih kecil dari 10%. Ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah elastis, di mana elastis di sini adalah perubahannya adalah lebih besar daripada satu. Jadi misalnya gini, kalau harganya berubah menjadi 10 atau perubahannya terjadi adalah 10, maka perubahan barang yang diminta itu akan berubah menjadi 20. Dalam artian dalam hal ini perubahan barang, permintaan atau penawaran itu lebih besar daripada perubahan harga itu sendiri ya. Sehingga di sini kita bisa dinamakan elastisitasnya lebih besar daripada satu. Karena kenapa? Jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan harga itu sendiri. Terus yang ketiga adalah elastis unitary. Ya, jadi elastis unitary ini adalah suatu keadaan dari elastisitas perubahan, di mana perubahan harga dan perubahan barang yang diminta atau diproduksi itu adalah sama. Jadi kalau misalnya harganya berubah menjadi 10 ya, otomatis barangnya juga akan berubah permintaan menjadi 10, naik 10 atau turun 10 seperti itu. Kemudian ada inelastis sempurna. Ini dalam artian ketika terjadi perubahan harga, maka terhadap barang yang barang yang diproduksi atau diminta di pasaran tidak mengalami perubahan. Ya. Kemudian elastis dari ringga ini adalah ketika tidak ada perubahan harga, tapi ternyata permintaan dan produksi barang itu berubah tanpa harus diikuti dengan adanya kenaikan harga. Nah, ini adalah jenis elastisitas yang ada secara umum ya. Nah, angka elastisitas itu biasanya menggunakan atau ditunjukkan dalam satuan persen ya. Dan satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain yang berubah 1%. Nah, jadi seandainya harga itu berubah 1%, maka berapa besar perubahan yang terjadi terhadap barang ya seperti itu. Apakah lebih besar dari 1% atau lebih kecil daripada 1% ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit di depan tentang pengertian dari masing-masing elastis itu ya. Ada inelastis di mana perubahan harganya di mana harga mengalami perubahan sebesar 1%, sementara akan memberikan pengaruh ke jumlah barang minta lebih kecil daripada 1%. Nah, berarti dia inelastis, tidak lentur ya. Terus yang kedua adalah elastis, yaitu di mana perubahan barang harga 1% akan memberikan pengaruh jumlah yang diminta lebih besar daripada 1% terhadap barangnya ya. Unitarian adalah ketika perubahan harga dan perubahan barang yang diminta itu sama besarnya. Jadi kalau naik 1%, otomatis akan turun 1%. Inelastis sempurna tidak dianggap ada perubahan harga. Dengan kata lain, apapun harganya permintaan penawaran akan tetap ya. Jadi tidak harga dalam hal ini tidak relevan ya. Sedangkan elastis sempurna, produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produk berapapun jumlah barang pada tingkat tertentu. Ya seperti itu. Nah, elastis sendiri itu kita bisa bagi menjadi beberapa macam. Ada 4 macam ya.
Pertama, elastis permintaan yang terjadi karena harga. Kemudian elastis yang terjadi itu akibat adanya penawaran harga, karena harga. Elastis yang terjadi karena disebut juga dengan cross elasticity dan elastisitas pendapatan. Jadi perubahan akibat pendapatan. Jadi kaitannya dengan permintaan barang yang dibutuhkan ya. Jadi karena perubahan harga, berapa besar perubahan yang terjadi terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau perubahan barang. Nah, ini sih kita coba sedikit tunjukkan elastisiti permintaan karena harga atau price elasticity of demand. Jadi perubahan apa namanya eh harga perubahan permintaan karena akibat adanya perubahan harga ya. Nah, rumusnya itu adalah ED atau elastisitas itu sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dan dikali Q. Sehingga kita dapat rumusnya adalah Q1 dikurang Q dibagi Q. Dibagi P1 dikurang P dibagi P. Ya. Nah, kalau secara rumus tadi seperti itu, maka kalau kita masukkan ke dalam contoh hitungan matematisnya secara sederhana, kita coba lihat dari kasus soal seperti ini, berikut ini ya. Jadi contoh jika terjadi kenaikan harga segelas es krim dari 2 menjadi 2,2, sehingga konsumen es krim turun dari 10 menjadi 8 dengan perhitungan sebagai berikut ya. Jadi price elasticity of demand sama dengan percentage change in quantity dibagi percentage change in price ya. Jadi perubahan jumlah diminta dengan perubahan jumlah diminta dengan perubahan harga ya. Ya. Nah, kira-kira kita menghitungnya seperti ini. Perubahan permintaan kita hitung dulu. Jadi 10 dikurangi 8 dibagi 10 ya. 10 itu awalnya, kemudian belum menjadi 8 karena terjadi kenaikan harga, dibagi 10. 10 itu adalah angka dasar dari permintaan dikali 100. Nah, sedangkan harga kita hitung adalah dari harga terakhir dikurangi harga yang terbaru dikurangi harga terakhir ya. Harga terbaru dikurangi harga sebelum harga kenaikan dibagi harga kenaikan dikali 100. Sehingga dalam hal ini kita dapat 20% dibagi 10% sama dengan 2. Nah, kalau elastisitasnya sama dengan 2, berarti kita katakan bahwa barang ini elastis terhadap perubahan harga ya. Kemudian kita juga bicara dalam hal ini elastistik dan elastisitas busur. Jadi digunakan ketika ingin mengetahui elastisitas harga, permintaan pada suatu titik tertentu. Itu kita menggunakan elastisitas titik ya. Nah, rumus ini digunakan apabila perubahan yang terjadi antara harga dan jumlah barang diminta sedemikian kecilnya ya. Jadi elastisitas busur itu digunakan jika kita ingin mengetahui nilai elastisitas pada dua titik tertentu. Dan perhitungan ini dipakai jika ada perubahan dua variabel yang cukup besar. Nah, rumusnya seperti ini. Q2 dibagi kurang Q1 dibagi Q2 plus Q1 dibagi 2 dibagi P2 kurang P1 dibagi P2 tambah P1 dibagi 2 ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan rumus Q dikurang Q dibagi Q2 tambah Q1 bagi 2 dibagi P2 kurang P1 dibagi P2 tambah P1 dibagi 2 ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, maka bisa kita dapat seperti ini. Hasilnya menjadi minus 2,32 ya. Contohnya adalah ketika es krim itu naik dari 2 dolar atau 2 perak menjadi 2,2, konsumsi es turun dari 10 menjadi 8. Gunakan metode midpoint seperti yang di atas ya. Bisa kita tinggal masukkan saja kuantitinya berapa, price-nya berapa, nah seperti itu. Sehingga kita dapat
nilainya adalah 2,32 ya. Jadi berpengaruh ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, dalam praktik di lapangan ada beberapa faktor yang di situ bisa mempengaruhi elastisitas permintaan ya. Pertama adanya barang substitusi, yang kedua persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang, ketiga jangka waktu analisis atau pengetahuan konsumen, dan yang keempat adalah tersedianya sarana kredit. Nah, inilah yang mempengaruhi elastisitas permintaan ya rekan-rekan sekalian. Nah, dalam slide ini kita juga akan berbicara tentang faktor-faktor yang menentukan elastisitas ya. Kalau tadi kita bicara tentang elastisitas permintaan, ya ini kita bicara tentang elastisitas produksi ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat substitusi ya. Seberapa besar perusahaan substitusi barang itu melakukan cek random sampling ya atas batch beras atau padi yang ada di gudang mereka. Kemudian tingkat pemakai, semakin banyak penduduk Indonesia maka semakin ramai beras yang dibeli oleh orang Indonesia karena beras itu adalah makanan pokok. Kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen makin besar porsinya makin elastis. Jadi contohnya garam merah terhadap TV ya. Terus yang keempat adalah jangka waktu tergantung barangnya durable atau non-durable. Ya tanaman atau bukan tanaman ya. Nah, ini adalah contoh grafik kurva yang sudah saya jelaskan di depan. Terkait sifat-sifat elastisitas ada 5 ya. Yang pertama adalah sifat atau gambar nomor 1 yaitu elastis sempurna ya. Berarti tidak melakukan kegiatan sujud ya. Nah, nomor 2 ini adalah elastis sempurna, bisa dilihat di sini rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga ya masih dalam pembinaan. Yang keempat mungkin seperti ini ya. Jadi elastis sempurna, tidak elastis sempurna kita tunjukkan dengan berdiri tegak. Kemudian elastis sempurna itu bola yang datang ditendang garis lurus menuju ke kandang lawan. Elastistik nuber Astagfirullah. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas ya. Pertama adalah tingkat substitusi ya. Substitusi itu pengganti ya. Jadi semakin sulit cari substitusi barang, maka permintaannya makin inelastis ya. Contohnya beras inelastis, garam inelastis sempurna. Dua, jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, semakin intensitas, makin inelastis. Besar makanan, beras adalah makanan pokok Indonesia. Dalam hal ini bahwa apa yang menjadi norma masyarakat, nah itulah yang berlaku. 3, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Makin besar proporsinya, makin elastis. Nah, ini antara garam dan TV. Jadi kalau ketika pendapatan konsumen itu semakin meningkat, maka otomatis mereka tidak akan sensitif terhadap perubahan harga ya. Justru akan makin elastis. Yang keempat adalah jangka waktu tergantung barangnya non-durable atau non-durable ya. Jadi kalau semakin panjang atau semakin bagus barangnya maka barang itu bisa durable atau umurnya panjang ya. Nah, ini adalah grafik dari kelima jenis elastisitas itu ya. Dari elastis tidak elastis sempurna itu berarti bahwa terjadi perubahan harga di sisi garis sumbu tegak lurus ini tidak akan mengakibatkan pergeseran kurva permintaan. Ini tidak elastis sempurna. Yang kedua adalah elastis sempurna ya, di mana perubahan jumlah barang yang diproduksi itu tidak akan mempengaruhi harganya. Ya, harganya tetap segitu aja.
Terus yang ketiga adalah elastis uniter. Dalam artian adalah posisi duduk yang benar ya. Kalau kita berada di kamar mandi biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah tidak elastis ya. Jadi karena tidak elastis itu karena perubahannya itu lebih kecil daripada satu ya. Terus yang kelima adalah elastis ya. Elastis itu adalah perubahan terjadi sedikit aja perubahan terhadap harga, maka otomatis perubahannya itu akan bawa lebih banyak manfaat buat buat diri kita gitu. Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang elastisitas penawaran, maka kita sini juga akan bicara tentang elastisitas penawaran karena harga. Jadi ada dua sebab ya, tapi yang paling utama adalah penawaran itu terjadi karena perbedaan harga. Jadi elastisitas penawaran itu adalah mengukur seandainya terjadi perubahan harga, maka seberapa besar terjadi perubahan dalam jumlah barangnya ya. Rumusnya adalah delta Q dibagi delta P dikali P ya. P itu di mana P adalah price ya saudara sekalian. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi elastisitas penawaran itu ada beberapa macam, tapi secara garis besar ada tiga. Pertama adalah jenis produk, ya. Yang kedua, keluasan waktu untuk meningkatkan produksi. Terus yang ketiga adalah jangka waktu untuk merespon, ya. Merespon terhadap perubahan atau merespon terhadap konsumen. Itu juga perlu atau penting kita perhatikan, ya. Nah, ini adalah contoh daripada uh, utilitas untuk barang-barang diproduksi di pabrik, ya. Hmm. Di sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa seandainya dia posisinya adalah unitary atau yang garis tegak lurus, yang cenderung ke atas, maka seperti apa SWOT-nya. Dan SWOT yang benar itu yang seperti apa ya. Hmm. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Yang ini kita akan bahas tentang elastisitas silang atau cross elasticity ya. Nah, cross elasticity ini adalah mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga dan lain dalam satu semester, 100%. Jadi seandainya terjadi perubahan harga yang berakibat terhadap perubahan receiving atau raw material, maka itu perlu dilakukan investigasi ya, biasanya seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita menghitung elastisitas silang ya. Elastisitas silang itu kecenderungannya perubahan permintaan suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang lain. Jadi ada hubungan tidak langsung antara barang satu dengan barang yang lainnya. Seperti itu. Jadi kecenderungan perubahan permintaan suatu barang tentu disebabkan terjadinya perubahan harga barang lain. Resesi menunjukkan hubungan dua macam barang ya. Yang sifatnya substitusi, exchange jadi nol, daging sapi, pemalaran, barang yang tidak saling berhubungan atau netral ya. Kemudian kita juga bicara tentang elastisitas pendapatan atau income elasticity. Berapa besar permintaan terhadap suku bunga barang yang berubah bila kekuatan perubahannya tidak jauh tidak. Nah, elasticity, income elasticity adalah mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang bila pendapatan berubah sebesar 1% ya. Apakah sama atau berbeda ya?
Nah, elastisitas pendapatan kita ukur adalah suatu harga barang berubah maka apabila pendapatan berubah sebesar 1%. Nah, jadi kalau misalnya permintaannya berubah, itu diasumsikan juga terjadi karena perubahan suaminya ya waktu itu. Nah, ini adalah elastisitas pendapatan ya. Kecenderungan perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat ya. Misalnya jika konsumen penghasilannya naik 10%, maka permintaan barang X naik 15%. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang X adalah koefisien. Koefisien itu berarti kita bicara tentang QCO ya atau quality ya. Ya, jadi di mana rumusnya adalah seperti ini. Kemudian kita panggil penghina pengaburan atau tukang kabur ya. Dan minta fee 1,5 juta terhadap permintaan barang yang sudah ada seperti itu. Nah, misalnya jika penghasilan konsumen meningkat 10%, terhadap permintaan barang X meningkat 19%. Koefisien elastisnya terhadap barang X adalah nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam elastisitas penawaran ya, yaitu perubahan jumlah yang ditawarkan produsen disebabkan oleh perubahan harga barang ya. Penawaran itu berarti dari sisi produsen. Kemudian secara prinsip pengukuran rasio perubahan jadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan metode pengukuran dalam elastisitas permintaan. Metodenya elastisitas titik atau elastisitas busur. Nah, faktor bisa mengurangi elastisitas penawaran adalah tingkat substitutivitasnya dengan produk lain, pro dan output, ya, perubahan modal usaha perusahaan, kebijakan minta pada kemudian persaingan dan perubahan pangsa pasar potensial, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis kurva yang menjadi bagian dari elastisitas permintaan, ya. Ya, ini tadi tidak sehat sempurna. Seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Juga ada legendnya, atau keterangannya. Hmm. Nah, aplikasi dalam konsep elastisitas, hubungan elastisitas harga, penerimaan total pendapatan marginal, kemudian adanya hubungan antara bagian beban pajak, ya, permintaannya elastis, penawaran elastis, contohnya pengenaan naikkan pajak pada mie instan. Contohnya lagi adalah barang-barang kajian cenderamata, cenderung dinaikkan pajaknya kepada konsumen. Atau teori cobweb serang laba-laba di mana elastisitas terbentuk karena persaingan produk pertanian. Terus yang keempat, evaluasi umum bahwa mereka em, bagi reaksi yang terlambat atau time like depreciation tetap ada harganya. Kemudian undurable goods adalah barang-barang yang tidak lulus quality control ya, bisa seperti itu. Hubungan elastisitas harga dan total revenue ya. Jadi dalam hal ini adalah total revenue sama dengan price dikali Q, di mana price itu ada harga, Q itu adalah jumlah ya. Nah, dalam hal ini apa namanya? Bawahnya bisa kita lihat di sini ya. Apabila digunakan persamaan linear, maka rumusnya P sama dengan A kurangi BQ. Ya, persamaan linear P sama dengan A minus BQ. Jadi A dan B itu adalah konstanta tertentu ya, konstanta unsur. Kemudian TR, gearbox aman. Hmm. Jika total revenue sama dengan A dikurangi B kali Q dikali Q sama dengan AQ dikali BQ2 ya.
Nah, ini kita bisa lihat kalau dibuat grafik atau dibuat tabel elastis harga itu ada inelastis, unitary, dan elastis ya. Kalau jumlah harga turun, maka total revenue juga akan turun. Kalau yang elastis tetap naik, kalau unitary tetap ya. Nah, dalam pendinginan kendaraan motor atau ojol, ya biasanya apa namanya hal-hal seperti ini sangat berpengaruh ya dalam artian kalau lagi banyak permintaan otomatis kan tarifnya juga akan naik ya seperti itu. Tapi kalau lagi apa permintaan lagi sepi otomatis juga harga ojek juga akan jadi turun ya. Idealnya adalah nol tapi pasti nanti ada kelihatannya antara lebih tagih atau kurang tagih seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung silakan bagi rekan-rekan sekalian ya. Hmm. Oke, rekan-rekan sekalian, demikianlah kuliah kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Untuk menyelesaikan kuliah ini maka saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Ya.